Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, moderator, dan juga rekan-rekan sejawat SMA se-Jawa Timur, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Maulana Agung, dengan bangga membawa nama baik SMA Negeri 1 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan argumen sebagai tim oposisi dari mosi perdebatan yang pertama, yakni Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Dengan semangat Ganesha yang membara, saya siap menyuguhkan argumen yang penuh dengan data dan juga fakta yang tentunya aktual. Pemaparan argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Lonjakan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal ini adalah kecerdasan buatan tentu menjadi bagian dari kehidupan kita. Di antaranya adalah ChatGPT, mobil tanpa kendali yang dikembangkan oleh Tesla, dan juga terciptanya robot yang mampu melaksanakan operasi bedah sepresisi umat manusia, yakni Da Vinci Surgical System, tentu merupakan tanda-tanda dari umat manusia yang mendekati singularitas teknologi yang ada. Di mana titik ketika kecerdasan buatan mampu melebihi kecerdasan umat manusia. Namun, justru karena ketidakmampuan umat manusia untuk memprediksi, mengendalikan, dan juga menghentikannya, singularitas bukan kembali menjadi harapan, tetapi menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia. Mengapa? Berikut adalah argumen yang sudah saya susun sedemikian rupa yang dapat membuktikan bahwasannya singularitas terhadap teknologi ini membawa dampak buruk bagi umat manusia. Yang pertama adalah singularitas membawa resiko eksistensial yang tidak terukur. Mengapa? Karena perlu kita garis bawahi bahwasannya ini bukan lagi perkembangan teknologi yang luar biasa, tetapi adalah munculnya potensi untuk manusia kehilangan akan perannya dalam mengembangkan teknologi. Mengapa? Karena ini bukan lagi spekulasi belaka, melainkan sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh yang ada, yakni diantaranya Elon Musk, Profesor Stuart Russell, dan juga Stephen Hawking, di mana beliau menyatakan bahwasanya jika kecerdasan buatan tidak dikendalikan oleh umat manusia, sejatinya akan menjerumuskan umat manusia itu sendiri. Salah satu contohnya adalah OpenAI, di mana organisasi yang menciptakan kecerdasan buatan ini tidak mampu memprediksi bagaimana kecerdasan buatannya bertindak di masa yang akan mendatang. Perlu kita ketahui bersama saudara bahwasannya kita tidak boleh membuka pintu yang kita sendiri tidak tahu bagaimana cara menutupnya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, singularitas teknologi adalah pintu tersebut. Alasan yang kedua adalah singularitas menciptakan ketimbangan kekuasaan dan juga etika yang ekstrim. Mengapa? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya singularitas berkembang bukan di ruang hampa, melainkan dibangun dan juga dikembangkan oleh negara maju ataupun korporasi tertentu. Ini tentu menciptakan dominasi teknologi yang ekstrim dan ketimpangan global baru. Salah satu contohnya adalah OpenAI, di mana yang awalnya ini hanyalah organisasi nirlaba biasa yang terbuka, namun akhir-akhir ini bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan teknologi terbaru mereka dan menutup akses segala teknologi mereka bagi orang lain hanya untuk tujuan korporasi mereka sendiri. Apakah kita rela membiarkan teknologi yang diciptakan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab ini menguasai dunia? Alasan yang ketiga adalah bagaimana singularitas ini mampu membawa manusia ke dampak yang buruk. Mengapa? Karena yang paling parah adalah manusia mampu kehilangan kendali atas peradaban mereka, di mana singularitas menandai momen ketika kecerdasan tidak hanya menyamai, melainkan melampaui kecerdasan manusia. Yakni, bisa kita lihat di masa sekarang, bahwasannya kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan, berinovasi, dan juga mengembangkan dirinya sendiri tanpa adanya batasan. Oleh karena itu, dengan adanya ini, manusia tentu kehilangan perannya dalam mengembangkan teknologi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwasannya nilai-nilai manusia tetap ditetapkan oleh sistem yang kita sendiri tidak mampu bagaimana cara menghentikannya, memahami, dan juga memprediksi bagaimana dia bertindak di masa mendatang. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi sejatinya menolak tegas adanya kedatangan singularitas teknologi bagi umat manusia. Naik perahu di kala senja, air tenang, jangan disangka. Singularitas tampak memesona, tapi risikonya terlalu besar untuk umat manusia. Perkembangan teknologi ada sejatinya untuk memberdayakan, bukan menggantikan peran manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.